Selamat malam para jemaat. Sebelum kita tidur, mari kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai mata hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan malam kita malam ini dengan tema Jemaat yang benar dalam Kristus, diambil dari 1 Korintus 14 ayat 20 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam perikop ini Rasul Paulus sedang menghadapi jemaat Korintus yang suka memamerkan bahasa roh. Mereka menganggap diri mereka hebat atas hal tersebut. Mereka tidak peduli apakah orang lain memahami apa yang mereka ucapkan. Tidak peduli apakah orang lain diberkati atau tidak dengan tindakan mereka. Lalu Paulus memberi larangan dan teguran kepada mereka dalam ayat 20a. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Apa artinya menjadi anak-anak dalam pemikiran? Yang dimaksud anak-anak dalam pemikiran adalah orang yang suka menjadikan dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu atau egosentris, dan lebih mementingkan hal-hal yang bersifat hiburan daripada hal-hal yang bersifat kebutuhan. Kita yang terbiasa akrab dengan anak-anak pasti mengerti bahwa mereka sering mencoba menarik perhatian kita. Tanpa melihat situasi dan kondisi, kehendak mereka harus dipenuhi secara cepat. Bahkan mereka memiliki strategi untuk meluluhkan hati orang tuanya dengan cara menangis. Jika permintaannya tidak diterpenuhi, mereka berguling-guling, berteriak sambil menangis tanpa sungkan kepada orang lain. Inilah yang dilakukan jemaat Korintus. Kristus tidak dianggap penting dalam ibadah mereka. Mereka lebih mementingkan kemampuan berbahasa roh dan pujian dari orang lain. Bukankah hal ini masih sering terjadi kepada kita yang mencoba memanfaatkan pelayanan demi aktualisasi pengakuan diri? Menurut Paulus, orang-orang semacam itulah orang-orang yang seperti anak kecil dalam pemikirannya. Fenomena juga sering terjadi di sekitar hidup kita. Apa yang benar tidak dipandang baik. Apa yang ternyata dibutuhkan tidak dianggap penting. Karena dunia hiburan menawarkan
hal ini dengan begitu indah. Banyak orang membagikan di media sosial foto-foto dirinya yang menjalani proses kreatif yang panjang dan melelahkan demi apresiasi dan komentar dari orang lain. Membaca firman, merenungkan dan mempelajarinya, mereka anggap seperti kebiasaan membuang-buang waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kita memang lebih menyukai sesuatu yang menghibur daripada sesuatu yang berguna, dan menurut Paulus ini adalah pemikiran seperti anak kecil. Sedangkan dalam ayat 20b, penggunaan metafora anak-anak dalam kejahatan lebih menyoroti kenaifan atau kepolosan seorang anak kecil. Anak-anak memang tidak luput dari kesalahan, namun mereka melakukan itu bukan karena pengaruh dunia yang jahat. Kesalahan mereka bukan seperti kejahatan orang dewasa yang muncul dari pikiran yang jahat dan hati yang dengki. Kadang-kadang kita pun tersenyum dan memaklumi dan memahami kesalahan anak kecil, karena anak kecil bertindak dari ketidaktahuan mereka. Kesalahan anak kecil lebih banyak bersumber dari ketidaktahuan mereka. Berbeda dengan jemaat Korintus yang sudah dewasa dan mengerti apa yang seharusnya dilakukan, tetapi mereka tetap menyombongkan diri karena mereka memiliki banyak pengetahuan. Mereka seharusnya paham bahwa menyombongkan karunia bahasa roh dan tidak peduli dengan orang lain adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Mereka melakukannya dalam pengetahuan, bukan dalam kenaifan, kepolosan pikiran mereka. Dari perjalanan dan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penyampaian Injil Yesus Kristus seharusnya lebih penting daripada bahasa roh yang tidak karuan, yang tidak disertai penafsirannya. Hal-hal yang anti rasional dalam ibadah harus dihindari karena tidak memberi manfaat yang positif kepada orang lain. Bukankah khotbah yang benar tentang dosa dan kesucian hidup yang membongkar kesalahan orang lain yang seharusnya lebih sering diperdengarkan daripada hiburan kosong tentang tumbang dalam roh, kemakmuran, mukjizat, dan kesuksesan? Pengungkapan dosa-dosa kita memang bukanlah hal yang menghibur, namun itulah ciri pertumbuhan yang benar. Kiranya gereja-gereja terus setia memberitakan Injil yang benar sampai selama-lamanya. Tidak memberikan hal-hal yang menghibur tapi tidak penting. Sebaliknya, tetap memberitakan hal yang sekalipun menyakitkan namun bermanfaat bagi pertumbuhan iman jemaat. Jadilah jemaat yang benar dan bertumbuh dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan pada malam hari ini. Biarlah Bapa, kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat bersikap lebih dewasa lagi dalam hal pemikiran, sehingga kami menjadi terang Kristus di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami. Ampuni ya Bapa semua dosa-dosa yang telah kami perbuat. Sebentar kami akan tidur, biarlah Bapa kami dapat tidur dan besok bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu saja. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam jemaat, selamat beristirahat.